Baik, untuk pertemuan kita hari ini, kita akan berdiskusi lagi tentang searching. Jadi, kalau yang sebelumnya kita belajar tentang sequential search, yang untuk saat ini adalah kita belajar tentang binary search, gitu ya. Jadi, sequential search sudah kemarin, sekarang adalah binary, jadi pencarian binary. Pencarian binary itu konsepnya adalah datanya akan dibagi dua, gitu ya. Jadi, pencarian biner itu akan bisa dilakukan jika ada syaratnya nih. Jika data yang akan dicari itu adalah data yang sudah terurut. Jika datanya tidak terurut, otomatis kita perlu melakukan fungsi untuk mengurutkan data terlebih dahulu. Nah, mengurutkan data boleh menggunakan ascending maupun descending, bebas, yang mana saja bisa, gitu ya. Nah, kemudian binary karena dia adalah biner gitu ya, jadi dia menggunakan konsep membagi data menjadi dua bagian. Nah, ketika kita mencari data dalam jumlah yang banyak gitu ya, maka si binary searching di sini dia akan melakukan atau memberikan waktu pencarian yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan yang sequential search. Apalagi kalau misalkan data yang dicari dengan menggunakan sequential search itu berada pada bagian paling belakang. Jadi otomatis datanya atau waktu yang diperlukan untuk mencari data yang paling belakang itu akan jadi paling lama gitu ya. Jadi lebih lama. Jadi kalau misalkan binary karena datanya akan dibuang sebagian-sebagian, maka dia waktunya akan lebih cepat. Nah, di binary searching, misalkan saya punya data adalah 3, 1, 4, 7, 25, 12, 40, 78, 90, 65. Nah, di sini saya akan melakukan pencarian data dengan atau untuk angka 65. Gitu ya. Jadi datanya diurut terlebih dahulu. Jadi 1, 3, 4, 7, 12, 25 dan seterusnya. Nah, kemudian dari data di sini ada 1, 2, 3 atau 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti di sini ada 9 indeksnya, di 0 sampai 9. Kemudian ketika dia dibagi 2, karena di sini basisnya adalah dibagi 2, jadi 0, 1, 2, 3, 4. Kenapa? Karena 9 dibagi 2 hasilnya adalah 4,5. Jadi kalau 4,5 diambil nilai integernya, maka hasilnya adalah 4. Maka dia dipotong pada indeks ke-4. Begitu ya. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 7. Ini akan diabaikan. Kenapa? Karena saya mencari nilai 65. Sedangkan 65 ini nilainya lebih besar dari nilai tengahnya. Jadi kalau lebih kecil dia akan diabaikan. Jadi saya akan melakukan pencarian data yang lebih dari nilai tengahnya. Jadi 25 sampai 90 saya akan mencarinya di sana. Nah, kemudian saya ketemu dengan 65 gitu ya, saya mencari 65. Kemudian di sini dari 25, 40, kemudian 65, 78, 79 dicari nilai tengahnya. Nah, nilai tengahnya itu adalah, ini kalau misalkan 5 data berarti 0, 1, 2, 3, 4. Ada 4 indeksnya, kemudian dibagi 2 berarti ada di indeks nomor 2 dari sini. Gitu ya. Sehingga kalau dilihat dari posisinya, ini adalah indeks ke-5. Ini adalah indeks ke-9. 5 tambah 9 berarti 14. 14 dibagi 2 berarti 7. Gitu ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dengan cara adalah di sini kita pegang dulu nilai awalnya adalah indeksnya 0, yang terakhir adalah indeksnya 9. 0 ditambah 9 hasilnya adalah 4,5. Jadi kita dapat nilai 4 sebagai indeks yang di tengah. Kemudian karena saya beralih ke sisi kanan, maka awalnya ini dipindah
yang awalnya di angka 1 atau indeks 0, dia dipindah ke indeks 5. Jadi indeks 5 sebagai awalnya ditambah dengan akhirnya adalah indeks 9, nilainya adalah 14, dibagi 2 jadinya adalah 7. Nah, ketika saya ketemu dengan angka tengahnya 65 gitu ya, dan saya cari kebetulan adalah angka 65, maka dia dibilangnya adalah, oh saya ketemu di indeks ke sekian. Kebetulan di sini indeksnya adalah indeks ke-7. Maka dia ketemu. Jadi dia akan membuang sebagian-sebagian yang sudah tidak diperlukan. Itu yang menyebabkan kenapa datanya harus diurut. Kalau misalkan datanya tidak terurut, jadi kita tidak tahu. Misalkan ada 1 di depan, kemudian di belakangnya ada 2. Jadi kan kita nggak bisa membagi data itu menjadi 2 bagian. Jadi kenapa syaratnya dia harus dibagi 2 ya karena itu tadi. Karena kita akan kenapa datanya harus diurut karena nanti kita memerlukan data itu dibagi menjadi 2 bagian dan akan membuang bagian yang sudah tidak diperlukan. Nah, kemudian kita akan coba dengan menggunakan code block di sini dalam bahasa pemrograman C++ gitu ya. Jadi saya buat satu buah file, namanya adalah binary.cpp, begitu ya. Jadi di sini binary.cpp, kemudian saya include, kemudian ada IOStream, kemudian using namespace std. Jadi di sini kita menggunakan penamaan yang standar, int main, kemudian di sini adalah return 0. Nah, ini adalah kerangkanya, kemudian kita membuat array-nya terlebih dahulu. Jadi int data itu sama dengan, misalkan saya buat saja dia langsung menjadi sebuah array, itu sama dengan 2,4,7 ini ya, 7, 18,30 misalkan datanya, kemudian 15,6, kemudian 25, 3, kemudian 29, kemudian 1. Misalkan datanya seperti ini gitu ya. Jadi 1, 2, 3, oh ini ada lebih nih. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya punya 10, 0, dari 0 sampai 10 gitu ya, berarti saya punya 11 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Saya punya 11 data. Nah, di sini, jadi kenapa saya buat array-nya? Karena biar tidak perlu memasukkan datanya terlebih dahulu. Jadi saya anggap datanya sudah ada. Gitu ya. Nah, di sini saya buat fungsi cetak. Gitu ya. Jadi void cetak, ini gunanya adalah untuk mencetak mulai dari for int i sama dengan 0, i kurang dari 11 tadi, kemudian i plus plus. Oke, kemudian di sini cout data ke i. Oke, jadi di sini adalah untuk mencetaknya. Kalau mau mencoba, bisa kita coba terlebih dahulu. Jadi di sini langsung saja cetak. Oke ya, coba jalankan. Oh, ini masih ada yang salahnya nih. int data dibilangnya adalah array must be initialized with brace and close initialize data. Oh iya, tanda kurungnya saya salah.
Jadi di sini kita menggunakan kurung kurawal. Yap. Nah, jadi misalkan di sini nggak ada spasinya ya. Jadi di sini saya tambah spasi saja, atau mungkin saya tambah dengan begini saja. Oke, jadi ketika saya cetak, layout-nya oke. Ya. 247 18 30 sesuai dengan urutan datanya. Jadi 247 18 30 15 6 25 3 2 9 1. Jadi sesuai dengan data yang ada. Nah, kemudian setelah dicetak, karena saya akan melakukan pencarian data, maka di sini saya harus urutkan terlebih dahulu datanya. Urutkan terlebih dahulu datanya. Di sini saya menggunakan bubble sort saja, yang paling sederhana gitu ya. Jadi void bubble. Kemudian di sini adalah saya buat temporary-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang belum nyambung tentang bubble sort-nya, sudah dijelaskan di video yang sebelumnya gitu ya. Jadi teman-teman bisa mempelajari tentang bubble sort. Kemudian di sini ada for int i sama dengan 0, i kurang dari 11, kemudian i plus plus. Ini ya. Kemudian di sini saya ada berikan for lagi, int j sama dengan 0, kemudian j kurang dari 10, kemudian j plus plus. Oke, jadi di sini adalah jika data ke j itu lebih dari data ke j plus 1, maka temp itu sama dengan data ke j. Kemudian data ke j itu sama dengan data ke j plus 1. Kemudian di sini adalah data ke j plus 1 itu sama dengan temp. Oke, jadi di sini adalah bubble sort-nya. Nah, kemudian kita coba lakukan bubble sort gitu ya. Bubble sort. Kita lihat dulu nama fungsinya. Oh, namanya bubble saja. Jadi di sini kita tinggal manggil, namanya adalah bubble. Kemudian setelah itu kita cetak. Untuk memastikan bahwa bubble sort yang kita buat itu sudah jadi gitu ya. Jadi cetak, kemudian di sini saya beri cout endl, kemudian yang di sini juga saya isi dengan cout endl. Oke. Nah, sehingga di sini kalau misalkan dilihat, ini yang bawahnya harusnya sudah terurut gitu ya. Jadi 1 2 3 4 6 7 15 18 25 29 30. Ya, datanya sudah terurut. Nah, kemudian kalau misalkan datanya sudah terurut, baru kita bisa lakukan pencarian. Nah, bagaimanakah pencarian yang dilakukan di binary search gitu ya? Karena dia membagi data menjadi dua bagian, antara kiri dan yang kanan. Nah, kemudian di sini kita buat saja fungsinya adalah namanya void binary search. Oke. Nah, di binary search-nya tadi disebutkan bahwa dia memiliki yang namanya nilai tengah. Nilai tengah ini adalah awal ditambah dengan akhir dibagi 2. Berarti di sini saya punya int tengah. Berapa nilai tengah? Saya nggak tahu nilainya. Gitu ya. Jadi saya punya nanti namanya adalah tengah. Kemudian saya punya int awal. Awalnya di mana? Awalnya di indeksnya adalah 0. Kemudian saya punya data yang paling akhir, int akhir.
saya setting dulu nilai akhir itu adalah 10. Kenapa 10? Karena 0 sampai dengan 10 nilai indeksnya, bukan 0 sampai dengan 11. Oke ya. Nah, kemudian di sini untuk menandakan dia ketemu atau tidak, maka saya buat satu buah variabel namanya adalah int ketemu. Itu saya setting jadi 0. Jika ketemu itu nilainya tetap 0, berarti data tidak ditemukan di dalam koleksi datanya. Kalau misalkan ketemunya berubah jadinya 1 nanti, oh berarti datanya ada yang ketemu nih, gitu ya. Logika sederhananya begitu. Jadi di sini saya gunakan adalah looping. Jadi ketika ketemu itu sama dengan 0 alias dia nggak ketemu-ketemu gitu ya. Dan juga awal itu dikurangi atau kurang dari sama dengan akhir. Jadi selama awalnya itu kurang dari akhir dan datanya belum ketemu, dia akan looping. Tapi kalau sudah sampai di akhir, dia akan berhenti. Atau sudah sampai ketemu, maka dia akan berhenti. Gitu ya. Jadi di sini kita punya dua penanda bahwa dia ketemu atau tidak, itu dilihat dari nilai awal dan akhir, kemudian nilai ketemunya. Oke ya. Nah, untuk menghitung nilai tengahnya, jadi di sini saya punya tengah sama dengan awal ditambah dengan akhir dibagi 2. Tapi jangan lupa di sini ada tanda kurungnya ya. Jadi untuk memastikan bahwa awal dan akhirnya ditambah terlebih dahulu. Jadi untuk mendapatkan nilai tengah adalah awal ditambah akhir bagi 2. Begitu seterusnya. Jadi nanti awalnya digeser ke sini, dia tambah lagi dengan akhir dibagi 2. Nah, di sini ketika saya punya yang namanya tengahnya 12, sedangkan yang saya cari 65, kemudian dia nanya, apakah data yang dicari itu lebih dari nilai tengahnya? Kalau lebih, maka kita cari ke kanan. Oke ya. Nah, jadi di sini kita isi dengan jika data yang di tengah itu adalah data yang dicari. Jadi kita coba dulu dari data yang dicari. Oh ya, berarti di sini ada parameternya namanya adalah cari. Oke. Nah, jika data tengah itu sama dengan data yang dicari, maka di sini dibilangnya adalah ketemu itu sama dengan 1 karena udah ketemu. Jadi jika data tengah itu sama dengan yang dicari, sama halnya dengan yang tadi, ketika saya ketemu dengan data tengah, apakah dia sama dengan data yang dicari? Oh iya sama, maka ya sudah dia bilangnya ketemu. Oke ya. Nah kemudian bagaimana kalau misalkan tidak? Kalau misalkan tidak, else gitu ya. Oh di sini belum selesai nih. Ketemu sama dengan 1, kemudian C out, ketemu pada indeks ke berapa gitu ya. Jadi di sini tinggal ditambahkan dengan tengah. Nah, bagaimana kalau misalkan datanya nggak ketemu gitu ya? Jadi di sini ada dua kemungkinan. Kalau nggak dia sama dengan yang nilai tengahnya, kalau dia tidak sama dengan nilai tengahnya, sekarang dicek dia lebih dari nilai tengah atau kurang dari. Kalau lebih dari, maka tengahnya digeser, bukan di sini lagi. Awalnya digeser, bukan di sini lagi, tapi di sini. Ini jadi awalnya. Jadi sudah kepotong nih, 3, 4, 7 nggak perlu dicek lagi. Jadi di sini jika, nah, nilai atau data tengah itu kurang dari nilai yang dicari. Atau bisa juga nilai cari ternyata lebih dari nilai tengahnya. Berarti yang diambil adalah yang di sisi kanannya. Oke, yang di sisi kanan berarti awal itu sama dengan tengah
ditambah dengan 1. Jadi ini yang tadi saya sampaikan bahwa jika dia nilai yang dicari lebih dari nilai tengahnya, maka awalnya digeser dari sini pindah ke sini. Nah, kemudian awal sama dengan tengah plus 1. Nah, kemudian kalau misalkan tidak, bagaimana? Berarti dia di bagian kirinya. Kalau yang ini kan jika data tengah kurang dari data yang dicari. Intinya adalah data carinya lebih besar. Kalau yang di sini else, maka dia bilang adalah akhir sama dengan tengah min 1. Kenapa seperti itu? Karena di sini ketika saya melakukan pencarian 3 misalkan, ternyata data yang saya cari kurang dari 12, maka akhirnya yang awalnya ada di 90 dia akan pindah ke sini. Ini jadinya bilangan yang paling terakhir dibagi dia. Nah, kemudian yang di sini sisanya baru adalah diabaikan. Oke ya. Nah, jadi ini adalah loopingnya. Jadi jika kalau misalkan lebih kecil dari yang dicari, maka awal sama dengan tengah plus 1. Jika tidak, maka akhir sama dengan tengah min 1. Nah, bagaimana kalau misalkan tidak ketemu? Jadi saya buat di luar dari looping. Jika ketemu itu sama dengan 0, maka cout data tidak ditemukan. Oke, data tidak ditemukan jika dia nilainya adalah ketemunya adalah 0. Setelah kita memiliki fungsi untuk binary search gitu ya, di sini kita minta sama usernya buat memasukkan data yang akan dicari gitu ya. Jadi cout masukkan angka yang dicari. Oke, masukkan angka yang akan dicari. Nah, kemudian di sini kita akan menerima data yang dicari. Maka di sini saya punya int cari. Nah, kemudian di sini adalah cin cari. Ketika sudah dapat data yang dicari, maka di sini kita tinggal manggil yang binary. Binary search. Tadi nama metodenya apa ya? Binary search. Binary search. Kemudian ada data yang dicari, maka di sini adalah cari. Oke. Nah, kemudian kita coba jalankan hasilnya. Oke, di sini ya ada kurang titik koma. Oke, di sini juga kurang titik koma. Yap. Jadi masukkan data yang akan dicari. Misalkan saya mencari 25. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti saya mendapat data ketemu pada indeks ke-8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, data ketemu pada indeks ke-8. Maka ini adalah proses pencarian dengan menggunakan binary search. Kalau misalkan mau mencari data yang lain bagaimana? Kalau misalkan mau mencari data yang lain, saya mencari 30 misal. Data ketemu pada indeks ke-10. Jadi ini adalah script atau kode program untuk melakukan pencarian data dengan menggunakan binary search.